Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dian Wahyuni, mahasiswa STI Bank BPD Jateng. Kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai latihan soal regresi berganda menggunakan SPSS. Di sini ada dua soal latihan. Yang pertama itu ada: berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan dan tingkat regulasi terhadap tingkat keseluruhan masyarakat di seluruh Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linier berganda dengan SPSS. Di sini sudah disediakan data ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Ya, di variable view seperti pada pertemuan sebelumnya ya guys. Jadi kita langsung ke data view. Data yang tadi sudah disediakan, kita copy paste dan kita renggangkan kotak-kotaknya. Oke, selanjutnya kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Untuk independen kita isi tingkat kesehatan, dan block 1 of 1 kita isi tingkat sadar lingkungan dan tingkat regression. Setelah itu untuk statistik seperti biasa kita centang semua, lalu continue, false kita continue, lalu option untuk retri 0,5 dan regional 10. Setelah itu kita continue, lalu oke. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ada statistik deskriptif, correlation, model summary, dan yang terakhir itu ada histogram. Lalu kita kembali ke Word untuk menganalisis jawabannya. Untuk deskriptif statistik, untuk mean dari tingkat kesehatan itu ada 75,00 dengan deviasi standar sebesar 5,993 dan N-nya itu ada 13. Untuk mean dari tingkat sadar lingkungan adalah 49,62 dengan deviasi standar itu 4,942 dan N-nya itu ada 13. Untuk mean dari tingkat regulius ada 50,62 dengan deviasi standar 4,042 dan N-nya itu ada 13. Yang selanjutnya itu ada correlation. Nilai correlation menunjukkan angka sebesar 0,909 antara tingkat kesehatan dan tingkat sadar lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan dengan tingkat sadar lingkungan adalah kuat. Nilai korelansi menunjukkan antara angka sebesar 0,909 antara tingkat kesehatan dan tingkat religius. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesehatan dan tingkat religius adalah kuat. Oke, untuk selanjutnya adalah model summary. Untuk kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Untuk kolom R square, 0,970 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa tingkat sadar lingkungan dan tingkat religius dapat menjelaskan tingkat kesehatan sebesar 97,8% dan 2,2%. Untuk kolom edge error sebesar 0,936 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis
dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 0,96 lebih kecil dibanding dengan standar deviasi tingkat kesehatan yaitu 6,993. Oke, selanjutnya itu ada koefisien. Untuk menyusun persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B. Yaitu kolom B dapat konsen itu 3,601, sedangkan untuk nilai koefisien variabel tingkat sadar lingkungan itu 0 dan koefisien variabel tingkat religius itu 1,119. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini ya teman-teman ya. Y sama dengan 3,601 ditambah 0x1 ditambah 1,199x2 plus E. Untuk keterangannya Y adalah variabel tingkat kesehatan, X1 adalah variabel tingkat sadar lingkungan, X2 adalah variabel tingkat religius. Untuk E itu adalah success atau error. Dan yang terakhir adalah histogram dari soal nomor 1 seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut soal nomor 2. Seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3 terhadap tingkat kebugaran atau Y seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden, menetapkan analisis regresi berganda pada data tersebut. Berikut ini datanya, ada 5 ya guys. Dalam regresi berganda ini tinggi badan, berat badan, usia digunakan sebagai variabel independen, sedangkan kebugaran juga variabel independen. Dalam model regresi berganda, tingkat kebugaran Y dapat digunakan sebagai berikut. Ini rumusnya seperti ini ya teman-teman. Dan tugas Anda adalah untuk menentukan koefisien regresi berdasarkan data yang diberikan. Oke, kita langsung saja ke SPSS-nya. Di variabel view seperti biasa, dan kita langsung ke data view untuk copy paste data yang tadi ya guys, yang sudah disediakan. Kita renggangkan seperti ini. Setelah itu tekan analyze, regression, linear. Lalu untuk independen kita pilih tingkat kebugaran, dan back of one to one ada tingkat usia, tinggi badan, dan berat badan. Setelah itu statistik, seperti biasa kita centang semua, continue, lalu box, kita continue lagi, lalu option, kita continue, lalu oke. Dan seperti ini hasilnya, ada data deskripsi statistik, correlation, dan sebagainya. Dan kita langsung ke Word untuk analisis jawabannya. Ya, untuk koefisiennya, untuk menyusun persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai dari kolom B.
Understand dari kolom B dapat di konstan 16,879, sedangkan untuk nilai koefisien variabel tinggi badan ada 0,106x1, sedangkan variabel berat badan ada 0,427 dan koefisien variabel usia sama dengan 0,403. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti Y sama dengan 16,879 ditambah 0,106x1 ditambah 0,427x2 dan ditambah 0,403x3 dan Untuk keterangannya, Y sendiri adalah variabel tingkat kebugaran, X1 adalah variabel tinggi badan, X2 adalah variabel tinggi berat badan, X3 adalah variabel usia. Untuk adalah error. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang berkenan mohon dimaafkan, karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.